Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Aljon, kembali lagi di Aljon Medical Forum bersama saya Cynthia Kusumarani, dan tentunya di Aljon Medical Forum kita akan membahas berbagai macam tema seputar kesehatan. Hari ini khusus sekali kita akan berbicara soal infertilisasi khususnya pada wanita atau ketidaksuburan. Nah, hal ini menjadi menarik karena mungkin ada beberapa orang yang ingin mencari tahu apa penyebabnya, kemudian gejalanya seperti apa dan cara pengobatannya tentunya hal yang paling penting, dan masih banyak hal yang lain yang akan kita bahas hari ini. Di sini sudah bersama narasumber kita ada Dr. Steven, spesialis obgyn atau dokter spesialis kandungan. Halo Dr. Steven. Halo Mbak Cynthia. Apa kabar dokter? Baik, baik. Nah, baiklah dokter, hari ini kita akan membahas soal infertilitas dokter pada wanita khususnya. Mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Dr. Steven, infertilitas pada wanita itu sebenarnya apa sih dokter? Oke, jadi mungkin baiknya saya jelaskan dulu infertilitas itu apa. Nah, infertilitas itu adalah suatu kondisi di mana satu pasangan itu yang sudah menikah selama 1 tahun. Kemudian mereka berhubungan seksual itu secara teratur, kemudian tanpa menggunakan alat kontrasepsi, terus belum hamil juga. Nah, jadi jika satu pasangan suami istri itu baru menikah sekitar 6 bulan, itu belum bisa kita katakan infertil. Atau mereka udah menikah lebih dari 1 tahun, tapi selama ini jarak jauh mungkin satu di Kalimantan, satu di Sumatera, ketemunya cuma 1 bulan sekali, nah itu belum bisa kita katakan infertil. Jadi kalau kita bilang infertilitas itu harus ada memenuhi kriteria tadi, dari waktu 1 tahun, kemudian berhubungan seksual secara teratur, dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, kemudian kita mau mungkin pada bertanya kenapa kok pakai angka 1 tahun Kenapa 1 tahun itu kita sudah mempunyai data kalau misalnya pasangan itu menikah selama 3 bulan pertama, itu 50% akan hamil sendiri. Jadi tanpa intervensi medis, tanpa ke dokter, itu akan hamil sendiri. Dalam 6 bulan pertama, 75% sudah hamil sendiri. Kemudian dalam 1 tahun, itu sekitar 85% itu sudah akan hamil biasanya. Nah, sisanya ini yang 15% inilah yang biasanya memerlukan bantuan dari dokter untuk dicari tahu penyebab masalahnya, kenapa kok belum hamil. Karena jika 15% ini kita tunggu sekitar 1 tahun lagi, itu biasanya nggak akan hamil. Yang hamil sekitar 1% aja, jadi tinggal sedikit aja yang hamil. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya bukan berarti tidak bisa hamil artinya dokter Iya, jadi infertilitas mungkin lebih ke gangguan kesuburan bukan tidak bisa hamil, jadi belum bisa hamil. Belum saja dokter tapi mungkin tidak secepat yang dokter katakan harusnya bisa 3 bulan, tapi ternyata 1 tahun belum punya anak atau belum hamil gitu dokter Ya. Berarti apakah infertilitas itu sama dengan mandul dokter? Kan banyak orang yang mengatakan orang tidak bisa punya anak itu mandul gitu. Apakah itu sama artinya dokter, seperti apa? Oke, kalau dibilang mandul itu sepertinya istilahnya lebih kasar kalau kita langsung bilang mandul Kalau di medis kita tidak pernah mengatakan seseorang itu mandul, lebih ke bilang itu mengalami gangguan kesuburan. Kalau misalnya mandul, mungkin ini maksudnya adalah dia sudah tidak bisa hamil sama sekali. Ada kasus-kasus tertentu memang sudah tidak bisa hamil. Jadi dia contohnya pada pasien yang sudah mengalami pengangkatan indung telur, kedua indung telurnya sudah diangkat, otomatis di dalam sel telurnya itu udah nggak ada lagi. Kalau sel telurnya nggak ada lagi, otomatis dia tidak dapat dibuahi lagi dan tidak akan terjadi kehamilan. Nah, kalau seperti itu mungkin kita bisa dikatakan mandul, tapi istilahnya agak kasar kalau kita bilang mandul. Oke, baik. Tapi dokter, tadi kan dokter katakan ada 1 tahun dokter mungkin orang yang dikatakan infertilitas. Tapi kalau seandainya orang yang sampai 1 tahun pun belum punya anak, itu apakah sudah dipastikan infertilitas dokter?
Nah, harus pastikan juga dulu apakah berhubungan seksualnya teratur enggak gitu. Kalau misalnya berhubungan seksualnya tidak teratur, belum bisa kita bilang dia infertil ya. Karena kadang ada yang datang tuh pasiennya kan bilang, dok saya sudah 1 tahun lewat nih belum hamil-hamil. Ternyata satu di luar kota, satu di Jakarta misalnya, satu lagi di Kalimantan. Ketemunya sebulan sekali. Nah itu nggak bisa kita bilang kalau sudah mengalami gangguan infertil. Jadi biasanya kalau kita bilang dia infertilitas itu harus berhubungan itu sudah teratur dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Berhubungan secara teratur itu berapa normalnya? Pasti penasaran juga ya. Pada banyak yang nggak tahu ya kira-kira berapa sih yang normal itu berhubungan secara teratur. Nah, jadi yang normal itu adalah sekitar 2 sampai 3 kali seminggu atau setiap 2 hari, 3 hari sekali lah berhubungannya. Mengapa kita patokannya 2 sampai 3 kali seminggu itu karena sperma itu dia pematangannya membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Sedangkan sel telur yang keluar atau ovulasi itu biasanya hidupnya cuma sekitar 24 jam atau 1 hari aja. Nah, dengan berhubungannya 2 sampai 3 kali seminggu, kemungkinan atau kesempatan sel sperma dengan sel telur untuk bertemu itu lebih besar. Oke, baik. Jadi artinya nggak bisa dikatakan apa ya, tidak semua kasus mungkin 1 kali atau 2 kali berhubungan itu langsung bisa apa namanya hamil ya dokter ya, Iya, kaitannya benar, mungkin dengan benar. fertilitas tadi. Oke, baik. Nah, untuk penyebabnya sendiri dokter, apa yang menyebabkan infertilitas terjadi yang pada wanita ini dokter? Ya, infertilitas bisa terjadi pada wanita sama pada pria ya sebenarnya ya. Nah, kalau pada wanita ini sebenarnya besar banget, terlalu banyak yang dibahas kalau kita bahas semuanya. Jadi kita mungkin saya sederhanakan aja, kita membahasnya itu kedua bagian yang sering, yaitu pertama itu gangguan ovulasi. Yang kedua tuh gangguan pada organ reproduksi wanita. Jadi kalau gangguan pada ovulasi itu kita mungkin saya jelaskan dulu ya ovulasi itu apa. Ovulasi itu adalah pelepasan atau keluarnya sel telur yang matang. Biasanya itu 1 bulan sekali normalnya. Jadi sel telur ini kalau dia udah keluar, kalau dia ketemu sperma, nah itu akan hamil, dia terjadi pembuahan. Kalau tidak ketemu sperma, maka dia akan terjadi haid biasanya. Nah, makanya gangguan ovulasi ini gampang kita ketahuin biasanya. Tandanya apa? Itu paling gampang haidnya. Jadi kalau siklus haidnya tidak teratur, ada kemungkinan dia terjadi gangguan ovulasi. Ada orang yang haidnya telat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu biasanya ada kemungkinan besar terjadi gangguan ovulasi. Normalnya siklus haid itu sekitar 21 sampai 35 hari. Jadi kalau lebih lama dari itu, ya mungkin harus diperiksakan apakah ada terjadi gangguan ovulasi atau tidak. Nah, maka biasanya saya juga sering anjurkan pasien sama pasangan suami istri ini untuk mencatat siklus haidnya. Jadi kalau misalnya siklus haidnya ada perubahan, itu segera diperiksa. Itu. Yang menyebabkan gangguan ovulasi ini juga banyak ya. Yang paling sering itu gangguan hormonal. Gangguan hormonal mungkin kalau pernah dengar ya itu ada PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, itu udah paling sering terjadi pada wanita. Terus ada juga karena penggunaan obat-obatan tertentu itu juga bisa mengganggu ovulasi. Kemudian mungkin dia ada penyakit-penyakit tertentu yang mengganggu hormonal pada perempuan itu. Itu pada gangguan ovulasi. Kalau pada gangguan yang organ reproduksi, kita mungkin udah tahu kalau organ reproduksi wanita itu terdiri dari mulai dari vagina, kemudian ke serviks, atau leher rahim, kemudian rahim, kemudian ada saluran ya, saluran tuba, saluran yang menyambungkan indung telur ke rahim, terus ada indung telur yang di dalamnya ada sel telur. Jika salah satu saja ada terjadi masalah, itu dapat mengganggu kesuburan. Misalnya kalau tersumbat tuh salurannya, maka sel telur sama sel spermanya susah untuk ketemu. Atau ada penyakit seperti kista, atau ada miom pada rahimnya, ada polip, itu juga bisa mengganggu pada kesuburannya. Oke, jadi macam-macam ya dokter ya? Ya begitu apa? Iya macam-macam.
Kalau kaitannya dengan gaya hidup, dokter, apakah juga sama misalnya kayak merokok atau meminum minuman alkohol seperti itu, apakah juga bisa, dokter? Ya, benar. Pola hidup itu sangat berpengaruh ya. Jadi yang tadi kan banyak tuh gangguan ovulasi ya, karena PCOS. Nah, PCOS ini penyebabnya adalah salah satu karena pola hidup yang tidak sehat. Jadi pola hidup yang tidak sehat contohnya makanannya sembarangan, terus dia makanan yang banyak, terus gemuk ya, kegemukan atau obesitas, atau merokok juga bisa. Nah, karena pola hidup yang tidak sehat ini menyebabkan resistensi insulin. Resistensi insulin menyebabkan gangguan hormonal jadinya. Akibatnya tidak terjadi ovulasi. Nah, makanya kalau orang yang terdiagnosa dengan PCOS itu ya perbaikan pola hidup adalah terapinya. Oke. Nah, berarti dokter, gangguan haid itu kan biasanya orang bilang adanya gangguan haid mungkin kaitannya dengan kesuburan, itu artinya benar ya dokter ya, orang yang telat haid, tidak tepat waktunya, berarti ada kaitannya dengan infertilitas ini ya dokter? Ya, benar. Dengan adanya haid yang tidak teratur, kita kesulitan, artinya sulit untuk mencari waktu yang tepat di mana terjadinya ovulasi, di mana sel telur yang keluar itu kita agak kesulitan. Kalau dia haidnya teratur, contohnya setiap bulan, setiap 28 hari dia haid, setiap 28 hari dia haid. Itu biasanya ovulasinya itu di hari ke-14. Jadi kita udah tahu tuh kira-kira kapan masa suburnya. Jadi di saat itulah berhubungan rutin yang setiap 2 sampai 3 hari sekali biasanya akan lebih gampang tuh hamil. Sedangkan kalau dia haidnya tidak teratur 3 bulan, nah kita kan agak kesulitan nih untuk mencari masa suburnya kapan. Itu yang bikin pasangan agak kesulitan untuk hamil. Oke, berarti memang lebih baiknya berhubungan itu di masa subur ya dokter ya. Tapi mungkin ada juga kasus orang yang di masa tidak subur tapi menjadi hamil, apakah kemungkinan ada dokter? Ya, sebenarnya kita tidak bisa tahu pasti tuh kalau masa suburnya kapan ya. Kalau memang mau benar-benar tahu, kita harus dengan USG transvaginal, itu kita bisa lihat tuh nanti folikelnya udah mateng, terus bisa juga dengan pemeriksaan hormon. Nah, masa suburnya itu kita kadang tidak tahu tuh kapan keluarnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya dokter, apakah juga ada kaitannya dokter infertilitas pada wanita ini dengan berat badan yang katanya terlalu berat atau yang kurang berat badannya gitu dokter, apakah ada kaitannya juga? Ya, benar. Jadi memang obesitas atau kegemukan itu sangat mempengaruhi ke kesuburan. Ya, dari yang tadi saya sudah jelaskan juga, kalau dia obesitas atau kegemukan ya, itu menyebabkan biasanya ada resistensi insulin. Nah, ini biasanya yang menyebabkan PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Jika dia kegemukan, kebanyakan itu haidnya juga tidak teratur biasanya kebanyakan. Dan karena haidnya tidak teratur, ya itu lagi ovulasinya sulit untuk kita tebak, sulit untuk kita cari tahu ovulasinya, sehingga kesulitan untuk mendapatkan kesuburan. Oke. Terus dokter, apakah juga ada kaitannya dengan konsumsi obat-obatan tertentu sampai akhirnya dia bisa infertilitas? Obat-obatan ya, ada banyak obat ya yang bisa mempengaruhi kesuburan ya, terutama obat-obat yang mempengaruhi hormonal. Contohnya ya itu obat steroid ya, steroid itu mempengaruhi hormon itu. Tapi biasanya kalau obat-obatan itu dipakai cuma sementara waktu, dia tidak akan mengganggu. Biasanya kalau kita memakainya dalam waktu jangka yang lama, mungkin karena lagi terapi hormon, atau karena ada suatu penyakit dia harus menggunakan steroid, atau karena dia ada penyakit tiroid, dia gondok, itu kan dia ada penyakit hormon, jadi dia perlu hormonal, sehingga itu pemakaian jangka panjang, jangka lama. Biasanya kalau sudah di stop obatnya, itu akan kembali lagi kesuburannya. Oke. Nah, dokter katanya nih dokter, minum pil KB itu membuat wanita itu tidak subur. Itu benar atau tidak ya dokter? Mungkin pernyataannya ini kurang pas. Karena pil KB itu sebenarnya kan adalah salah satu metode kontrasepsi ya.
Ya. Jadi memang tujuannya adalah memang buat tidak subur. Jadi kalau kita lagi minum pil KB ya itu tujuannya agar tidak bisa terjadi kehamilan. Eh, Mungkin pernyataan yang lebih pas kalau misalnya kita minum pil KB, nanti berikutnya itu jadi tidak subur ya, agak susah Iya, untuk hamil lagi nanti begitu betul. kita stop ya. Mungkin itu Iya, lebih cocok. betul. Iya, itu Nah, dokter. kalau itu nggak usah takut ya. Kalau kontrasepsi itu rata-rata kalau kita stop, kita berhenti, itu kemungkinan untuk kembali lagi sangat cepat. Biasanya 1 sampai 2 bulan itu udah subur lagi. Tapi ada satu jenis kontrasepsi itu yang suntik 3 bulan, suntik KB yang 3 bulan. Itu Mm-mm. memang agak lama, bisa 3 bulan lebih, kadang bahkan ada yang 6 bulan atau 1 tahun baru kembali lagi ke suburannya. Tapi kalau yang pil KB, IUD atau spiral ya, biasa orang tahu spiral, itu begitu di stop atau dilepas, langsung bisa hamil kok bulan depan atau 2 bulan lagi. Oke. Asal tidak ada penyakit yang lain ya. Mm-mm. Oh, jadi kalau untuk beberapa pil KB berarti membutuhkan waktu dulu ya dokter ya, sampai akhirnya bisa normal kembali. Kalau pil KB biasa dalam waktu dekat sih 1 sampai 2 bulan. Yang agak lama itu yang suntik KB yang 3 bulan. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian dokter, untuk yang sudah memeriksakan kesuburan dokter, tetapi pas diperiksakan ternyata tidak ada masalah, tetapi masih sulit hamil dokter. Ini bagaimana dokter? Ya, memang penyebab gangguan kesuburan itu masih ada sekitar 15% itu tidak diketahui penyebabnya. Jadi dicek semuanya itu normal dari pihak perempuannya udah dicek semuanya dari rahim, sel telur, hormon semuanya normal. Kemudian dari laki-lakinya dicek juga semuanya normal. Tapi belum hamil-hamil juga udah dikasih obat segala macam belum hamil juga. Nah, kalau seperti ini mungkin ada jalan yang kita harus program hamil untuk yang kita lihat dulu sih. Misalnya kalau si perempuannya itu sudah umurnya udah di atas 35 tahun atau mereka harus lebih cepat untuk hamil, itu kita bisa lakukan tahap yang berikutnya, yaitu dengan proses inseminasi atau bayi tabung. Oke, baik. Nah, untuk mendiagnosis dokter, infertilitas ini pada wanita seperti apa dokter? Ya, kalau infertilitas tadi seperti definisinya ya, jadi satu pasangan itu dalam 1 tahun menikah, terus berhubungan seksualnya teratur, tidak menggunakan kontrasepsi, itu belum hamil. Nah, kalau misalnya untuk penyebabnya ya kita harus periksa dari penyebab dari mana dia kenapa kok belum hamil ya. Kalau pada wanita, kita harus cari tahu dulu ovulasi atau tidak. Kalau ada ovulasi, kemudian kita cari tahu apakah ada penyumbatan pada saluran tubannya atau tidak. Terus ada penyakit seperti miom atau kista atau ada polip, apakah rahimnya normal. Nah, kita harus tahu dulu penyebabnya. Dan diagnosanya ini biasanya ya infertil ditambah dengan apakah ada penyakit yang penyerta yang itu. Oke. Kemudian dokter, apakah gejala infertilitas ini bisa dirasakan pada wanita ya dokter ya sebelum dia menikah gitu dokter? Apakah sudah bisa dirasakan ataukah ada gejala-gejalanya seperti apa dok? Ya, gejalanya itu tergantung dari penyebab ya, penyebab dari infertilitas pada wanita ini. Misalnya kalau dia penyebabnya adalah miom. Nah, miom ini biasanya nggak ada gejala sih di awal ya, kecuali dia ukurannya agak besar. Miom ukurannya agak besar atau berada di dalam rahim, sehingga dia menyebabkan keluhan seperti nyeri perut bagian bawah, atau kalau dia lagi haid, sakit sekali, atau kalau dia haidnya darahnya banyak. Nah, itu misalnya kalau penyebabnya miom. Kalau karena penyebabnya karena gangguan ovulasi, ya berarti biasanya haidnya tidak teratur. Nah, yang paling sering ini memang yang ini, gangguan ovulasi. Jadi kalau misalnya pada remaja atau belum menikah nih, usia reproduksi, haidnya tidak teratur, sering-sering telat haid, maka sebaiknya lakukan konsultasi ke dokter biar bisa dicari tahu penyebabnya. Oke. Dimulai dari gangguan haid juga mungkin harus diperiksakan ya dokter ya? Ya, benar. Oke. Baiklah dokter Steven, nanti kita lanjutkan lagi ya dokter ya di segmen selanjutnya. Oke. Oke.
Siap. Oke, baik sahabat Eljon, itu dia tadi ya di segmen pertama kita sudah berbicara soal infertilitas pada wanita ya, apa penyebabnya, bagaimana mendiagnosanya juga, kemudian tanda-tandanya apa, dan itu juga ternyata bisa terjadi tidak hanya pada wanita tetapi juga pada pria. Nah, di segmen selanjutnya kita juga bisa akan membahas ya seperti apa pada pria, apa saja gejalanya, dan kenapa bisa terjadi. Jangan kemana-mana karena saya dan juga Dr. Steven akan kembali lagi tetap di Eljon Medical Forum. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.